Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Noprian dari kelas 4A dengan NPM 23752013. Jadi di sini kelompok kami, kelompok 7, kami akan menjelaskan tentang diagram dari penugasan yang telah diberikan. Jadi pertama itu sistem menerima data dari beberapa sumber, dari area produksi atau pabrik. Nah, mereka kirim tiket waktu kerja ke sistem kehadiran. Dari departemen lain dikirim juga kartu waktu kerja buat dicatat di sistem kehadiran. Nah, terus bagian HRD dia nyumbang data berupa info karyawan baru yang resign atau yang dipromosiin. Data ini masuk ke sistem buat update data induk karyawan. Intinya, semua data soal waktu kerja dan data karyawan dikumpulin dulu di awal. Lalu yang kedua, pemrosesan data awal. Setelah data kehadiran dan data karyawan dikumpulin, semuanya dimasukin ke satu tempat, yaitu database integrasi. Nah, di sini semua informasi yang penting kayak data SDM, data absensi, tiket karyawan, tiket kerja, gaji, buku besar keuangan, semuanya itu disimpan bareng-bareng supaya gampang diakses pas kita butuhin. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rafid Izzuddin, NPM 23752028, kelas 4A. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudara Iqbal. Jadi yang ketiga yaitu progres pengajian. Setelah data siap, masuk ke tahap gajian. Proses dimulai dari yang namanya prepare payroll, semacam nyiapin gaji. Lalu masuk ke program yang ngitung gaji yaitu payroll preparation program. Program ini ngambil semua data yang udah disimpan di database sebelumnya. Setelah dihitung, hasilnya dilempar ke program selanjutnya yaitu payroll disbursement program yang tugasnya buat nyiapin penyaluran gaji. Mungkin cukup sekian dari saya, akan lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Rashid dengan NPM 23752019. Saya di sini akan melanjutkan dari teman saya yang menjelaskan tentang proses penggajian. Nah, saya akan menjelaskan tentang hasil dari penggajian tersebut. Yang pertama itu program penyaluran ini itu mengeluarkan cek gaji. Di mana cek gaji ini yang diberikan kepada bagian penggajian buat diupdate potongan dan juga pajaknya. Dimana apabila dia ada potongan seperti tidak hadir atau waktu bekerjanya berkurang, nah itu bakal terdapat potongan terlebih dahulu dan juga pajak, dimana orang itu kena pajak PPh 21. Setelah itu ada bagian hutang usaha, dimana mungkin karyawan ini mempunyai utang terhadap perusahaan untuk usaha dia ataupun keperluan dia, dimana dia membayarnya itu secara cicilan tiap bulan dari potongan gaji dia. Terus yang terakhir itu ada bagian bendahara, dimana bagian bendahara ini yang bakal mengurus transfer uang yang akan dibagikan. Sekian. Oke, saya Albani Tanjung dengan NPM 2375/2002. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi gaji. Setelah itu, giliran bendahara atau bagian keuangan yang mengambil alih. Mereka melakukan pembayaran lewat EFT atau transfer bank otomatis. Uangnya akan dikirim ke rekening karyawan, bank,
pemerintah untuk bayar pajak atau lain-lain, atau asuransi kalau ada potongan buat asuransi karyawan. Lalu yang keenam, laporan dan evaluasi. Sistem ini juga bisa bikin berbagai laporan lewat data yang ada di database. Laporannya bisa berupa daftar gaji dan potongan, laporan ke instansi pemerintah, dan laporan biaya gaji secara keseluruhan. Jadi manajemen bisa ngecek semuanya dan ambil keputusan kalau ada yang perlu dibenerin atau ditingkatkan. Intinya sistem ERP ini bantu semua bagian dari pencatatan waktu kerja, update data karyawan, penghitungan gaji, penyaluran, sampai pelaporan biar semua prosesnya nyambung, rapi, dan otomatis. Jadi kerjaan bisa lebih efisien dan risiko salah hitung bisa dikurangin.